Dunia kuno seperti Sensi menempati sumber daya yang agung namun berkembang dengan lamban. Lebih baik memberikan sumber daya ke Taisu. Kamu juga telah melihat bahwa Taisuku sangat kuat dan memiliki begitu banyak keabadian kaisar. Kamu Sensi tidak bisa melawan. Lebih baik tunduk daripada menolak. Bagaimana kalau aku memberimu kesempatan untuk menjadi anggota Taisu? Ucap pria itu tampak sangat tertarik pada Xiaoyan. Hehehe, ini bukan pertama kalinya aku mendengar kata-kata seperti itu. Dan sejauh ini orang yang berbicara seperti itu telah berakhir dengan kematian. Adapun dunia Taisu yang memiliki banyak keabadian, apakah maksudmu adalah kekuatan pinjaman dari armor dewa palsu? Dan kalian ingin agar Sensi tunduk pada cangkang kura-kura? Dengarkan aku baik-baik. Bahkan jika Sensi memiliki sedikit keabadian kaisar, tidak ada satu orang di sini yang rela tunduk pada bajingan Taisumu. Adapun kamu, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu jika kamu terlalu sombong. Ucap Xiaoyan mencibir. Kematian sudah dekat. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara omong kosong denganku di sini? Ucap pria itu. Dia tidak mengerti mengapa Xiaoyan tampak begitu percaya diri. Jelas-jelas situasinya saat ini sudah terkepung. Xiaoyan dan Cimi dikelilingi oleh blokade besi baja dari ribuan monster void. Bahkan jika seseorang datang untuk menyelamatkan keduanya, para Taisu lebih dari cukup untuk membunuh keduanya lebih dulu. Cimi di samping tidak mengubah ekspresinya. Meskipun dia tidak tahu dari mana Xiaoyan mendapatkan keberaniannya, karena Xiaoyan tidak takut, maka seharusnya dia menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Cimi tampak percaya diri dan berpikir bahwa Xiaoyan akan memiliki beberapa gerakan unik. Tetapi bisikan tiba-tiba di telinganya membuat Cimi terkejut. Cimi, bersiaplah. Aku yakin kamu bisa keluar dengan kekuatanmu. Ucap Xiaoyan tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Ucap terkejut Cimi. Keabadian fisik bintang 8 memang sangat kuat. Tetapi melihat dinding besi di sekelilingnya, sudah cukup membuat Cimi menelan ludahnya seember. Aku juga tidak yakin dengan situasi ini. Master masih menyiapkan kartu truf lain kan? Ucap Cimi tiba-tiba menjadi cemas. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia menatap Cimi dengan marah. Ekspresi Cimi tiba-tiba berubah. Tapi melihat ekspresi wajah Xiaoyan sepertinya dia tidak bercanda. Cimi berkecil hati. Awalnya dia berpikir bahwa dia mengikuti seorang master tua. Dia tidak menyangka bahwa dialah bos terbesarnya. Dan situasi ini hanya bisa menjadi pertarungan yang putus asa. Ada begitu banyak dari mereka. Kali ini aku khawatir nasib kita akan menjadi buruk. Tapi jika mereka benar-benar berpikir bisa menjebak kami di sini, maka aku akan membiarkan mereka melihat kekuatan keabadian fisik bintang 8 yang sebenarnya. Ucap Cimi, ekspresinya segera menjadi jauh lebih serius. Lakukan, mari bekerja sama untuk hidup atau mati. Ucap Xiaoyan. Melihat keduanya berbisik, pria berambut pirang itu mengerutkan keningnya, lalu memberi isyarat untuk menyerang. Terlihat benang sutra merah yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Xiaoyan dan Cimi. Benang sutra merah yang padat itu seperti pasang surut di ruang sempit. Tidak ada ruang untuk bersembunyi sama sekali. Seperti yang dikatakan pria berambut pirang, daerah sekitarnya dikelilingi oleh pengepungan besar. Keduanya tidak punya tempat untuk melarikan diri. Dan pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini Cimi benar-benar memasuki keadaan gila. Sosoknya berkembang pesat, tanda bintang 8 di antara alisnya berkedip-kedip. Dia terjerat oleh benang sutra merah yang tak terhitung jumlahnya. Dan sosoknya secara bertahap membesar menjadi 100 kaki. Saat ukuran tubuhnya terus tumbuh, benang sutra merah yang mengikatnya secara bertahap kehilangan keefektifannya. Tubuhnya yang besar mengayunkan tamparan dengan keras. Para prajurit yang terdekat langsung dibubarkan. Bahkan pelindung dewa palsu tidak bisa menolak pukulan dari kekuatan fisik yang kuat itu. Melihat postur Cimi saat ini, bukan tidak mungkin untuk merobek garis pertahanan. Tubuhnya masih tumbuh, dan sosoknya yang ratusan kaki menjadi semakin menakutkan. Pada saat yang sama di sisi Xiaoyan, ada juga segel bintang 5 yang bersinar di antara alisnya. Meskipun secara fisik tidak sekuat Cimi, Xiaoyan memiliki sayap dewa hitam emas sebagai pendukung. Itu membuat Xiaoyan bisa melesat dengan kecepatan seperti kilat. Setidaknya dia masih bisa melakukan penghindaran untuk sementara waktu. Bahkan jika Taisu memiliki banyak orang, tetapi kedua orang itu menjungkir balikan seluruh medan perang. Tampaknya tidak ada cara bagi Taisu untuk melumpuhkannya. Xingzuo, bersiaplah untuk bertarung. Tidak perlu membuang waktu dengan dua orang ini di sini. Ucap pria berambut pirang itu. Ya Tuan Suki, ucap pria Taisu yang bernama Xingzuo. Pria bernama Xingzuo adalah orang yang menemukan monster void sebelumnya. Meskipun dia juga mengenakan jubah emas, identitasnya jauh lebih rendah daripada pria berambut pirang yang bernama Suki. Setelah Xingzuo menangkupkan tangannya, beberapa sosok terbang di belakangnya. Tak satu pun dari mereka mengenakan pelindung dewa palsu pada awalnya. Tapi ketika memasuki mode pertempuran, baru kemudian pelindung dewa palsu menutupi seluruh tubuhnya. Total 5 orang tersapu,
Pelindung dewa palsu di tubuh mereka bersinar dengan kilau emas gelap. Dan ada 7 kristal merah di dada mereka. Itu adalah tingkat pelindung dewa palsu yang dimiliki Suchang, yaitu Komandan Taisu teratas. Tetapi pada saat ini 5 orang muncul secara langsung. Secara alami kekuatan gabungan mereka jauh lebih kuat. Segera 5 sosok berubah menjadi pelangi panjang. 3 di antaranya terbang menuju Chimi, dan 2 lainnya menuju Xiaoyan. Mereka bisa melihat perbedaan kekuatan tempur antara Xiaoyan dan Chimi. Jelas Chimi lebih kuat dari Xiaoyan. Jadi mereka mengirim 3 orang untuk menghadapinya. Tubuh Chimi telah meroket hingga 1000 kaki saat ini. Ukurannya yang besar itu seperti raksasa. Dengan tangannya yang besar, dia menangkap puluhan prajurit Taisu secara acak, lalu melemparkannya seperti batu di antara ribuan prajurit Taisu. Dalam sekejap prajurit Taisu yang dilemparkan olehnya langsung hancur berkeping-keping, yang menunjukkan betapa mengerikan kekuatannya. Tepat ketika Chimi merasakan sedikit kesenangan untuk membunuh, 3 sosok itu sudah muncul dan melayang di depannya. Ketiganya masing-masing memegang senjata yang berbeda. Armor dewa palsu emas bersinar dengan kecemerlangan. Tampaknya seperti malaikat yang turun dari bumi. Mereka bertiga tidak berbicara. Kekuatan keabadian melonjak keluar memasuki senjata di tangan mereka. Kemudian secara bersamaan melancarkan serangan sengit ke arah Chimi. Tebasan 1000 peledak ekstrim. Segel suci Sutian. Sihai pemusnahan. Teriak ketiganya serempak. Ketiganya menunjukkan keterampilan bertarung mereka pada saat yang bersamaan. Meskipun levelnya tidak dianggap tinggi, tetapi keterampilan bertarung ini mengandung kekuatan abadi yang agung, maka kekuatannya mencengangkan. Chimi yang besar tidak bisa mengelak sama sekali. Dalam hal ini dia hanya bisa mengangkat tinjunya yang besar dan memukul mereka bertiga. Tubuh Chimi bergetar, banyak sobekan pedang di tubuh Chimi. Serangan mereka bertiga masih bisa menyebabkan kerusakan pada Chimi, tetapi serangan itu jauh lebih cukup untuk menjatuhkan Chimi. Menyingkir, teriak Chimi tampak sedikit kesal. Tinju besarnya menghantam lagi dan lagi. Tetapi pada saat ini cahaya dingin tiba-tiba menyapu kekosongan. Itu langsung memotong ke arah lengan besar Chimi. Detik berikutnya, lengan Chimi memiliki garis darah yang mengalir. Dan saat berikutnya setengah tangannya benar-benar terputus. Pupil mata Chimi tiba-tiba menyusut. Dia adalah keabadian fisik bintang 8. Kekuatan fisiknya tidak diragukan lagi sangat kuat. Tetapi pada saat ini salah satu lengannya terputus, yang menunjukkan betapa kuatnya pukulan itu untuk dapat melakukannya. Segera Chimi melihat ke arah pedang cahaya dan melihat sesosok dengan pelindung dewa palsu hitam pekat tanpa kristal merah di dadanya. Sosok itu memegang pedang sepanjang 7 meter dengan mata acuh tak acuh. Menarik. Kupikir keabadian fisik sudah lama punah. Tapi hari ini masih ada dari mereka yang bertahan hidup. Karena ini masalahnya, aku tidak bisa membunuhmu. Lebih baik mengurungmu dan dijadikan pameran dunia Taisu. Ini adalah spesies berharga, ucap sosok yang memotong lengan Chimi itu. Mengikuti kemunculan sosok ini, Xingzuo dan Suki menoleh pada saat yang bersamaan. Setelah melihat dengan jelas, mereka berdua langsung menangkupkan tangan dan menundukkan kepala. Dari kelihatannya identitas dan kekuatan orang itu jauh lebih tinggi dari mereka. Tuan muda ke-11, mengapa Anda muncul? Serahkan saja keduanya kepada kami, ucap Suki berkeringat deras saat ini. Dia bahkan tidak berani menatap pria yang disebut Tuan muda ke-11. Seolah-olah dia takut. Pada saat berikutnya pedang itu memotong ke arahnya. Kenapa? Apakah aku membutuhkan kalian berdua untuk mengajariku apa yang harus dilakukan? Ucap Tuan muda ke-11. Matanya dingin dan rasa keagungan langsung membuat Suki menundukkan kepalanya lagi. Tidak berani. Tidak berani. Ucap Suki langsung terdiam. Ini karena jika dia masih berbicara, dia hanya akan membuatnya marah. Chimi yang lengannya telah dipotong menumbuhkan lengan baru dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah itu dia melihat pedang panjang di tangan pria itu. Jelas bukan kekuatan pria itu kuncinya. Yang benar-benar kuat adalah pedang panjang yang dipegangnya. Pedang abadi 7 warna, ucap Chimi berkata dengan suara dalam. Sepertinya dia mengenali pedang panjang di tangan pria itu. Chimi lalu bergumam lagi. Pedang ini pernah memiliki hubungan di dunia tanpa batas. Itu adalah milik klan pedang peri kuno yang berdiri di altar puncak gunung sebagai harta karun klan. Sial, sepertinya Taisu telah mencurinya, ucap Chimi melihat pedang abadi 7 warna di tangan pria itu. Jika melihat dengan hati-hati, seseorang dapat menemukan bahwa ujung pedang panjang ini memiliki 7 warna berbeda. Situasi di pihak Xiaoyan juga tidak optimis. 2 eksistensi Taisu dengan 7 kristal merah terus-menerus menampilkan keterampilan bertarung yang sangat kuat. Banyak prajurit Taisu di sekitar menonton pertempuran ini. Sementara Xiaoyan dan Chimi seperti gladiator yang terjebak dalam kesulitan. Chimi tidak menyangka bahwa nasibnya akan sangat sial. Dia awalnya berpikir bahwa dengan mengikuti Xiaoyan, paling-paling akan menghadapi beberapa kesemak lembut. Tetapi apa yang tidak diharapkan Chimi adalah musuh yang dihadapi ternyata besi keras.
yang bahkan langsung mendatangkan situasi putus asa krisis hidup dan mati seperti ini. Faktanya Jimmy tidak meledakkan kekuatan aslinya. Kekuatan keabadian fisik bintang 8 secara alami lebih dari itu. Alasan sebenarnya adalah Jimmy sedang menunggu. Jika Xiaoyan benar-benar ditangkap oleh Taisu, mungkin dia memiliki harapan untuk melarikan diri. Namun saat Jimmy memiliki ide demikian, tiba-tiba saja perasaan tidak menyenangkan datang. Ia merasa bahwa jiwanya tampaknya secara bertahap dikeluarkan dari tubuh ini. Dan secara bertahap kehilangan hak untuk memiliki tubuhnya. Jimmy mengerti bahwa ini adalah kehendak jiwa Xiaoyan yang menyelesaikan penyitaan terakhir. "Guru, apa yang kamu lakukan?" ucap Jimmy, tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. "Entah berjuang mati-matian untuk membantuku menerobos, atau keluar dari tubuh ini," ucap Xiaoyan, tidak ingin berbicara omong kosong dengan Jimmy. Meskipun Xiaoyan sedang bertarung, dia masih bisa merasakan sekilas apa yang sedang dipikirkan Jimmy. Selama Xiaoyan mau, dia bisa menempati klon keabadian fisik bintang 8 dalam sekejap. Jimmy langsung terkejut. Tampaknya tidak mungkin untuk mendayung dalam situasi ekstrem seperti itu. Tetapi bahkan dengan kekuatannya, jika dia ingin keluar dari tingkat pengepungan Taisu, itu juga hal yang sangat sulit. Terlebih lagi kekuatan pria Taisu yang memegang pedang abadi 7 warna tidak diketahui saat ini. Dan sulit untuk mengatakan apakah dia dapat melewati level ini. Namun Jimmy masih berteriak dengan marah dan menunjukkan keseriusannya. "Karena ini masalahnya, maka aku hanya bisa bertarung dengan serius," teriak Jimmy. Dia mengambil langkah besar ke arah pria yang disebut Tuan Muda ke-11 itu. "Hahaha," ucap Tuan Muda ke-11 tampak lebih bahagia ketika melihat Jimmy berani menyerang. Dengan tebasan pedang di tangannya, bayangan tajam 7 warna langsung bergegas melewati kaki raksasa Jimmy. Peng! Telapak kaki Jimmy yang besar tiba-tiba terbuka. Sobekan yang dalam muncul, dan darah segar menyembur keluar. Tetapi Jimmy tidak mundur, sepertinya dia sudah menduganya. Jadi ketika pria itu baru saja memotong kaki Jimmy, tangan raksasanya mengambil kesempatan untuk menangkapnya. Pria itu tertangkap oleh telapak tangan Jimmy. Jimmy meremasnya dengan erat. Kekuatan telapak tangan yang besar membuat pria itu memuntahkan seteguk darah. Jimmy mencubitnya dengan keras di tangannya. "Sebarkan semuanya, atau aku akan menghancurkanmu sampai mati," teriak Jimmy membuka cengkeramannya. Pria itu tidak dapat bergerak. Jimmy mengerahkan kekuatannya lagi dengan 5 jarinya, dan pria itu menyemburkan darah lagi. Segera para Taisu yang mengelilinginya tiba-tiba menyebar membuka jalan. "Ayo pergi," teriak Jimmy kepada Xiaoyan. Meskipun Jimmy berteriak pada Xiaoyan, pada saat ini Xiaoyan masih diperangi oleh kedua Taisu itu. Ketika dia mendengar suara Jimmy, Xiaoyan tidak ragu-ragu dan segera mulai melarikan diri dengan kecepatan penuh. Tapi di belakang para pejuang Taisu ini masih ada monster void yang sangat besar. Mereka membentuk benteng besi baja melingkupi sekelilingnya. "Katakan pada mereka untuk membubarkan semua blokade. Kalau tidak," ucap Jimmy mengerahkan kekuatan dengan 5 jarinya lagi. Dia bisa merasakan bahwa tubuh pria di telapak tangannya hampir hancur olehnya. Namun tepat sebelum Jimmy selesai berbicara, tiba-tiba saja dia merasakan sakit di telapak tangannya. Pedang abadi 7 warna langsung menerobos keluar dari telapak tangannya. Saat berikutnya pedang abadi 7 warna akhirnya mendarat di tangan sesosok yang tidak jauh. Melihat sosok itu langsung membuat Jimmy tercengang. "Aku meremehkanmu. Aku tidak berharap kamu menghancurkan tubuhku. Ini dapat dianggap sebagai pekerjaan tingkat atasku. Kamu harus memikirkan bagaimana membayarku kembali," ucap sosok itu yang ternyata adalah Tuan Muda ke-11. Jimmy sangat terkejut. Jika sosok di telapak tangannya sudah tidak ada lagi, mungkin dia masih mengira itu adalah halusinasi. Sedangkan jika itu adalah tiruannya, tidak mungkin bisa persis sama. Faktanya orang yang baru saja muncul benar-benar Tuan Muda ke-11. Segera Jimmy melepaskan telapak tangannya untuk memastikan, dan sosok yang terjepit olehnya sudah retak. Tubuh fisiknya meledak, hanya menyisakan sedikit vitalitas. Dan tidak ada tanda-tanda pemulihan. Jelas-jelas aku sudah membunuhnya. Mengapa dia muncul kembali? Ucap Jimmy sambil berpikir. "Yingzuo, Suki, kalian berdua akan menangkap pria itu. Dan aku secara pribadi akan berurusan dengan keabadian fisik ini," ucap Tuan Muda ke-11. Meskipun Tuan Muda ke-11 menghadapi Jimmy, tetapi tujuannya tetap tidak melepaskan Xiaoyan. Setelah mendengar perintahnya, Xingzuo dan Suki tidak berani untuk terus menonton pertunjukan. Segera pelindung dewa palsu berwarna hitam menutupi seluruh tubuhnya, lalu bergegas menuju Xiaoyan. Tidak hanya itu, sekelompok prajurit Taisu juga bergerak mengikuti di belakang keduanya. Pada saat ini Xiaoyan terus menghindari serangan 2 jenderal Taisu. Xiaoyan tidak berniat menghadapi keduanya. Ini karena dia tahu bahwa bahkan jika dia bisa membunuhnya, akan ada lebih banyak pejuang Taisu pada saat itu. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk melarikan diri? Gumam Xiaoyan. Suara deru angin terdengar di belakang Xiaoyan. Dia memiringkan kepalanya hanya untuk melihat Xingzuo dan Suki meraung ke arahnya.
Sepertinya aku harus melawan mereka, ucap Xiaoyan. Pikirannya bergerak, udara putih naik dan bayangan hitam besar perlahan mengembun. Qiuying, Xiaoju, Sun Erkun, naga skala darah. Keempat binatang kuno itu muncul di depan Xiaoyan. Bukankah ini alam Xuan Yin? Ucap Qiuying setelah keluar dari pagoda emas. Matanya menyapu sekeliling. Dia merasakan kehampaan yang berbeda di sini. Tidak, kekuatan dari kehampaan ini. Mungkinkah ini sensi? Ucap Qiuying sangat gembira. 9 kepala naga Qiuying berterbangan di kehampaan, kemudian membuka mulutnya untuk menghisap. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa auranya secara bertahap menjadi lebih kuat. Perasaannya sangat akrab. Hahaha, ini pasti sensi. Sangat menyenangkan bisa kembali lagi, ucap Qiuying. Cahaya merah keluar dari matanya. Xiaoyan tidak begitu jelas tentang kekuatan spesifik Qiuying. Untuk eksistensi seperti itu, kekuatan puncaknya mungkin lebih kuat dari yang dibayangkan. 4 binatang kuno yang muncul membuat semua Jenderal Taisu termasuk Xingsuo dan Suki harus berhenti. Mereka mengerti arti dari kemunculan 4 binatang kuno ini, yaitu untuk membantu Xiaoyan bertarung. Salah satu kepala Qiuying langsung menangkap beberapa prajurit Taisu. Dengan satu gigitannya, percikan api berterbangan dari pelindung dewa palsu. Pada saat yang sama pikiran Xiaoyan segera bergerak mengaktifkan jiwa lubang hampa. Untuk pergi dari sini, dia harus menemukan metode teleportasi melalui kehampaan. Dan satu-satunya cara adalah dengan menggunakan jiwa dari lubang hampa. Tubuh fisik Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Hanya saja ketika dia muncul kembali, dia hanya berpindah dengan jarak 100 meter dari posisi sebelumnya. Xiaoyan tersenyum pahit. Apa yang benar-benar membuat gerakan spasial gagal bukan karena dia tidak terbiasa, tetapi karena ada energi kuat yang menghalanginya. Aku tidak menyangka kamu bisa menggunakan teknik kehampaan. Tapi sayangnya kamu sudah terkurung, tidak ada cara untuk menerobos keluar. Tidak peduli metode teleportasi apa yang kamu miliki, kamu tidak akan pernah bisa pergi, ucap Tuan Muda ke-11. Dia tidak mengambil kesempatan melihat tindakan Xiaoyan ketika dia melawan Cimi. Meskipun Xiaoyan memperoleh jiwa dari lubang hampa, itu hanya gumpalan jiwa. Jika yang benar-benar dia miliki adalah jiwa utama dari jiwa lubang hampa, tidak mungkin dapat diblokir oleh blokade yang ditetapkan Taisu. Pada saat ini keempat binatang kuno juga dikepung oleh kerumunan prajurit Taisu. Hal ini membuat keempatnya tidak punya waktu untuk menjaga Xiaoyan. Xingsuo maupun Suki yang sedikit tertunda akhirnya berbalik dan langsung menuju Xiaoyan lagi. Karena Tuan Muda ke-11 telah memberikan perintah, mereka harus berurusan dengan Xiaoyan terlebih dahulu. Rencana Xiaoyan pergi menggunakan jiwa lubang hampa gagal. Bahkan ada eksistensi yang tampaknya mampu menangani Cimi. Harus dikatakan bahwa Cimi adalah keabadian fisik bintang 8. Untuk dapat mengguncang Cimi, setidaknya kekuatan musuh harus langkah 9 dari keabadian Kaisar. Tentu saja dilihat dari sekarang, Tuan Muda ke-11 ini tidak memiliki kekuatan langkah ke-9. Xiaoyan tidak dapat sepenuhnya memahami kekuatan aslinya. Tetapi dia dapat memastikan dua hal. Alasan mengapa dia bisa menekan Cimi, pasti karena pelindung dewa palsu di tubuhnya. Dan yang kedua adalah karena pedang abadi 7 warna yang mendominasi. Xiaoyan juga samar-samar melihat beberapa raksasa berbentuk persegi di belakang monster void. Itu adalah dimensi Dewa Taisu. Xiaoyan mengingat adegan yang dia lihat ketika dia memasuki dimensi Dewa Taisu di alam Xuan Yin. Ada banyak kantung darah di dalamnya, yang mana dapat membangkitkan para Taisu. Misalnya ketika Cimi membunuh Tuan Muda ke-11, tetapi sosok identik kedua muncul dalam sekejap. Jadi pertempuran ini pada dasarnya hanya akan menguras kekuatan Cimi dan Xiaoyan. Cepat atau lambat, mereka akan kelelahan sampai mati. Sial, bagaimana mengatasi situasi putus asa ini? Apakah aku harus menggunakan kekuatan pagoda emas? Gumam Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia tidak boleh ditangkap oleh Taisu. Begitu ingatan jiwanya dilacak, dia pasti akan melibatkan alam Xuan Yin. Tapi saat ini sepertinya dia benar-benar dalam situasi putus asa. Yang paling penting adalah setelah Xiaoyan kembali ke Sensi. Lokasinya jauh dari lokasi ketika dia pergi pertama kali. Jadi bahkan jika Ratu Kuil kuno telah membuat pengaturan, masih tidak mungkin untuk menentukan kapan Xiaoyan akan kembali. Dan di mana dia berada setelah kembalinya, bahkan jika itu adalah ratu, mungkin sulit untuk membuat tebakan yang akurat. Oleh karena itu sangat tidak mungkin bala bantuan Ratu Kuil kuno akan datang pada saat ini. Xiaoyan berhenti memikirkan tentang bagaimana memecahkan situasi ini. Faktanya selain pagoda emas, dia masih memiliki kartu truf yang kuat. Tetapi dia tidak tahu apakah kartu truf ini berguna. Xiaoyan belum berencana untuk menggunakannya. Setidaknya dia belum mencapai situasi putus asa yang sebenarnya. Dan dia masih ingat dengan jelas pelatihan Ratu Chen Yuan padanya. Semakin putus asa situasinya, semakin besar efeknya. Pada kultivasinya dia membutuhkan pertarungan hidup dan mati. Jadi daripada meminta bantuan, lebih baik bertarung dulu. Apakah menurutmu masih perlu untuk melawan? Ucap Suki tidak segera bertindak setelah mendekat.
tetapi ingin membujuk Xiaoyan agar menyerah. Api di mata Xiaoyan naik. Setelah suara Suki jatuh, cahaya menyilaukan tiba-tiba meletus dari mata Xiaoyan. Tatapan Suki langsung kosong. Dalam sekejap, dia kehilangan kesadaran dalam jiwa dan raga. Bukan hanya dia, tetapi Xing Zuo di sampingnya juga mengalami hal yang sama. Ketika keduanya pulih, mereka merasakan rasa sakit di dadanya. Keduanya diterbangkan ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Dada mereka cekung, bahkan masih ada nyala api yang tersisa. Dari kejauhan, sesosok melesat datang membawa penguasa Suan hitam besar. Tebasan ini menghantam perut Suki dengan keras. Pelindung dewa palsu di tubuhnya runtuh sedikit demi sedikit. Seteguk darah segar bercampur dengan daging cincang menyembur keluar. Pelindung besi dewanya tidak bisa melindunginya sama sekali. Sasaran Xiaoyan tiba-tiba beralih ke Xing Zuo. Meskipun yang terakhir sempat bereaksi, Xiaoyan masih mengejarnya dalam 2 langkah. Meraih kepalanya dan memukulnya dengan keras. Xiaoyan menghancurkan pelindung di wajah Xing Zuo dengan kepalanya sendiri. Meskipun ada darah di dahi Xiaoyan, luka seperti itu hilang dalam sekejap. Dapat dilihat betapa kuatnya kekuatan fisik Xiaoyan saat ini. Xiaoyan melihat baju besi dewa palsu pada Xing Zuo dan Suki. Jumlah kristal merah di dada mereka mencapai 10. Dan kristal merah tidak lagi berkumpul di dadanya. Jelas pelindung dewa palsu mereka lebih maju. Namun itu masih tidak bisa dibandingkan dengan tubuh keabadian fisik Xiaoyan. Apalagi tubuh keabadian fisik yang menyatu dengan Klon Yuansen bintang 5. Serangan ganas Xiaoyan terus menghantam keduanya, dan mereka benar-benar tidak dapat melawan balik. Dalam hal ini 2 jenderal Taisu yang telah mengepung Xiaoyan sebelumnya juga dengan cepat bergegas. Xiaoyan tiba-tiba berbalik, menatap tajam pada keduanya. Penampilan Xiaoyan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kali ini, dia tidak berencana untuk menghindarinya lagi. Kedua sosok yang bergegas ke arahnya tiba-tiba berhenti tepat di depan Xiaoyan. "Yao Beng!" teriak Xiaoyan. Penguasa Suan diayunkan dengan keras. Setiap kali penguasa berat itu jatuh, akan ada ledakan teredam. Kedua jenderal yang mendekat itu langsung dikalahkan oleh Xiaoyan. Hanya pada saat ini mereka sadar bahwa Xiaoyan yang awalnya tidak bertarung melawannya bukan berarti dia lemah. Sebaliknya kekuatan sejati Xiaoyan jauh di atas mereka ketika menjadi serius. 2 jenderal Taisu yang datang dari belakang tidak menyadari Yao Beng Xiaoyan yang datang tiba-tiba. Pelindung dewa palsu tidak dapat menahan efek Bayan. Ketika mereka dikendalikan untuk sementara waktu, Xiaoyan menggunakan kesempatan itu untuk membuat pukulan keras. Setelah 2 jenderal dengan 7 kristal itu terluka parah, Xiaoyan tidak berhenti. Di bawah pengawasan banyak Taisu di sekitarnya, dia mengeluarkan tubuh fisik dari pelindung dewa palsu, kemudian memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Untuk seluruh Taisu, pemandangan seperti itu setara dengan tersambar petir, dan Taisu yang tak terhitung jumlahnya terkejut bukan main. Dengan melakukan ini, selain mengejutkan Taisu yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan juga akan benar-benar membangkitkan kemarahan Taisu. Merampas pelindung dewa palsu tidak berbeda seperti memotong gerbang kebangkitan. Namun Xing Zuo dan Suki sudah menghilang secepat mungkin. Xiaoyan sedikit mengernyit. Mengapa pelindung dewa palsu mereka berdua tidak bisa dikupas? Ucap Xiaoyan secara alami mencoba mengambil pelindung dewa palsu keduanya. Tetapi dia berakhir dengan kegagalan. Seolah-olah pelindung di tubuh mereka tumbuh dalam daging dan tidak bisa terkelupas sama sekali. Pada saat ini Xiaoyan langsung menjadi fokus semua mata. Dalam pertempuran singkat, dominasi yang dipancarkan darinya membuat seluruh Taisu penuh permusuhan terhadap Xiaoyan. Di sisi lain, Tuan Muda ke-11 terus menghindari pukulan Cimi. Dan begitu dia memberikan pukulan balik, tebasan itu hampir selalu mengenai tubuh Cimi secara akurat. Ketika dia mengambil kesempatan untuk melihat medan pertempuran Xiaoyan, dia sedikit terkejut. Seolah-olah tidak menyangka bahwa keempat jenderal Taisu mampu dikalahkan sendirian. Menarik, dia terlihat lemah di permukaan, tapi sebenarnya sangat ganas. Sekarang aku ingin melihat seberapa besar kekuatan yang dia sembunyikan. Ucap Tuan Muda ke-11 menatap Xiaoyan. Dia mengangkat tangannya sebagai isyarat. Lalu 100 jenderal Taisu dengan 8 kristal di dadanya bergegas keluar. Dan kemudian bergegas menuju Xiaoyan dengan agresif. "Oh, karena kamu berinisiatif untuk mengantarkan mereka ke pintu, aku akan menerimanya semuanya." Ucap Xiaoyan, matanya dingin dan tegas, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Di sisi lain, keempat binatang kuno juga membobardir para prajurit Taisu. Tetapi Xiaoyan merasa bahwa ada yang salah. Secara logis, dengan berani menyerang Sensi, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kekuatan untuk menekan keabadian fisik bintang 8 Cimi? Ketika Xiaoyan menyadari hal ini, dia mengerti bahwa Taisu sedang mempermainkan mereka dan memiliki tujuannya lebih dalam. Ini hanya tebakan Xiaoyan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menunda-nunda. Namun Xiaoyan segera berhenti memikirkannya. Yang terbaik adalah terus mengambil armor dewa palsu setiap kali dia membunuh. Sekarang Xiaoyan sudah mengumpulkan banyak pelindung dewa palsu di cincin penyimpanannya. Tetapi untuk mewujudkan rencana di hati Xiaoyan, dia harus menggunakan tahanan roh dan Yetian. Jika rencananya berhasil, dengan mengandalkan kemampuan Yetian untuk membuat pasukan boneka golem,
dan menambahkan armor dewa palsu pada mereka, maka pasukan boneka golem ini dapat diberkahi dengan kekuatan abadi. Dengan cara ini kekuatannya tidak bisa diremehkan. Karena Taisu ingin menggunakan sumber daya sensi untuk mendukung perang, maka Xiaoyan juga dapat menemukan cara untuk menggunakan kekuatan Taisu untuk melawan Taisu. Mungkin ada kesempatan untuk melihat pemandangan dua tentara Taisu yang bertempur di medan perang. Pada saat ini 100 jenderal Taisu bergegas menuju Xiaoyan. Pada saat yang sama, sosok Xiaoyan juga melesat pergi dengan lingkaran gelombang api. Dia memegang penguasa Xuan dan bergegas langsung ke kerumunan 100 Taisu. Pada saat berikutnya lautan api meluas. Xiaoyan di lautan api tidak dapat disentuh atau dihentikan. Meskipun ada ratusan orang Taisu, mereka tidak dapat mengguncang Xiaoyan sama sekali. Bahkan jika serangan itu mendarat di tubuh Xiaoyan, luka apapun akan sembuh seketika. Pada saat ini ada segel bintang 5 yang berkedip di antara alis Xiaoyan. Dia memadukan 3 klon sekaligus. Kekuatan klon Yuan Shen adalah keabadian fisik. Kekuatan klon pemakan jiwa adalah kekuatan jiwa. Kekuatan klon suci adalah untuk meningkatkan kekuatan keabadian kaisar. 3 klon yang dimiliki Xiaoyan memiliki kekuatan yang berbeda. Dan ketika ketiga klon ini bergabung dengan tubuh utamanya, maka kekuatan tempur Xiaoyan dapat dinaikkan ke tingkat yang sangat menakutkan. Ada jeritan melengking di lautan api. Serangan Xiaoyan sengit dan mematikan. Dalam sekejap, hampir 100 prajurit Taisu tidak bisa bertahan lebih lama dari sebatang dupa di tangan Xiaoyan. Tanpa kecuali mereka tidak hanya dibunuh oleh Xiaoyan, tetapi semua armor dewa palsunya diambil olehnya. Pada saat ini terdengar tepuk tangan meriah. Mengikuti suara itu, terlihat seorang pria tergantung di kehampaan, menatap Xiaoyan dengan senyum di wajahnya. Penampilan pria ini sudah tidak asing lagi. Dia adalah tuan muda ke-11 yang saat ini masih melawan Cimi. Sosok yang di udara memiliki wajah dan pakaian yang sama persis, seolah-olah mereka kembar. Tapi Xiaoyan tahu metode Taisu. Taisu bisa menciptakan tubuh fisik. Jadi tidak mengherankan jika dia memiliki 2 tubuh dari kesadaran yang sama. Kekuatanmu sangat bagus. Tetapi jangan katakan bahwa kamu berani menantang Taisu dengan modal itu saja. Jika kamu memiliki metode tersembunyi lainnya, biarkan semuanya keluar. Daripada menyia-nyiakan waktu di sini, mengapa tidak jujur satu sama lain sesegera mungkin? Bagaimana menurutmu? Ucap tuan muda ke-11 memandang Xiaoyan dengan senyum lembut. Menyia-nyiakan waktu? Itu adalah kamu, tapi tidak denganku. Aku telah memperoleh banyak hal. Ucap Xiaoyan membalas dengan senyuman juga. Bahkan jika pelindung dewa palsu diambil olehmu, lalu kenapa? Dengan kemampuan teknologi Minghe di dunia sensi, tidak mungkin untuk memecahkan segel batasan pada pelindung dewa palsu. Jadi tidak peduli seberapa banyak kamu mengumpulkannya, kamu tidak dapat menggunakannya. Itu tidak lebih dari tumpukan limbah. Ucap tuan muda ke-11 berkata dengan dingin. Xiaoyan sejauh ini belum mengenakan pelindung dewa palsu di dalam pertempurannya. Tetapi setelah suara tua muda ke-11 jatuh, cairan hitam di tubuh Xiaoyan mulai menggeliat, menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap dan memadat menjadi armor di tubuhnya. Ada prajurit Taisu di sekitar. Jadi adegan ini secara bercakapan, keduanya didengar oleh mereka semua. Ketika mereka melihat pelindung dewa palsu muncul di tubuh Xiaoyan, prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya langsung tersentak. Bahkan ekspresi di wajah tuan muda ke-11 yang percaya diri tiba-tiba membeku. Hahaha, ini semakin menarik. Makhluk sensi sedikit di luar dugaanku. Sulit dipercaya seseorang dapat memecahkan armor dewa palsu Taisuku. Sayang sekali bakat seperti itu tetap ada di sensi. Bagaimana kalau bergabung denganku di Taisu? Aku dapat memberimu kondisi apapun yang diperlukan untuk kultivasi, dan dapat meningkatkan kekuatan tempurmu lebih dari beberapa kali. Ucap tuan muda ke-11 memandang Xiaoyan. Hal pertama yang dilakukan tidak ingin melenyapkan Xiaoyan, tetapi ingin memenangkan Xiaoyan dulu. Ini juga sangat menarik. Jika kamu Taisu tidak memiliki cangkang kura-kura ini, aku khawatir akan sulit bagimu untuk bertahan hidup. Lihatlah ke sekeliling, semuanya adalah cangkang tanpa jiwa. Apakah kamu tahu mengapa Sensi belum melakukan apapun untukmu? Ucap Xiaoyan tersenyum ringan, tidak menganggapnya serius, tetapi mencibir langsung. Dasar bajingan Sensi, apakah kamu masih berpikir dunia Sensi memiliki kekuatan untuk mencegah Taisu? Semua makhluk hidup di dunia sensi terlalu sia-sia duduk di sumber daya yang begitu agung. Hanya masalah waktu sebelum Taisu mengambil alih sumber daya sensi. Adapun kamu, hahaha, aku khawatir kamu tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Ucap tuan muda ke-11. Sungguh, dengan kekuatan seperti itu, ucap Xiaoyan mencibir. Kekuatan semacam ini, apakah menurutmu kamu cukup kuat? Ucap tuan muda ke-11 langsung marah. Jelas dia dirangsang oleh sarkasme Xiaoyan. Saat berbicara dia mengangkat telapak tangannya, lalu menunjuk ke arah dada Xiaoyan. Peng! Detik berikutnya, sebuah lubang berdarah meledak di dada Xiaoyan. Daging darah di belakang Xiaoyan keluar. Sebuah lubang darah langsung menembus tubuhnya. Bahkan di bawah gabungan dari 3 klon, serta pelindung dewa palsu, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan ini sebenarnya mampu menembus tubuh Xiaoyan dengan mudah.
Tuan muda ke-11 mengarahkan jarinya lagi ke perut Xiaoyan. Suara teredam kedua terdengar. Perut Xiaoyan meledak dengan daging darah. Pelindung dewa palsu meledak secara langsung. Perutnya berubah menjadi lubang berdarah. Tapi pada saat ini dengan restu dari kekuatan keabadian fisik Xiaoyan, daging dan darahnya tumbuh dengan cepat. Hanya perlu beberapa tarikan nafas untuk mengembalikannya keadaan semula. Tuan muda ke-11 tidak ingin membunuh Xiaoyan, tetapi hanya ingin menunjukkan kekuatan Taisu di depan Xiaoyan. Dan memberitahu Xiaoyan dengan cara ini bahwa Taisu akan mudah membunuh mereka. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan Taisu kan? Jangan berpikir bahwa jika kamu telah mencapai keabadian, kamu adalah langit di dunia ini. Keabadian Kaisar ada di mana-mana di Taisuku. Bahkan antek sepertimu tidak bisa diurutkan di antara yang kuat. Aku memberimu kesempatan, tidak lebih karena kamu bisa melanggar segel batasan pelindung dewa palsu. Bukan sama sekali karena kekuatanmu. Jadi jangan salah paham, ucap Tuan muda ke-11 memandang Xiaoyan dengan sinis. Di matanya keberadaan Xiaoyan seperti semut. Selama dia menggerakkan pikirannya, dia sepertinya bisa membunuh Xiaoyan secara instan. Sekarang aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Memilih untuk bergabung dengan Taisu, atau hidupmu akan berakhir di sini. Ucap Tuan muda ke-11 berkata lagi. Jarinya menunjuk ke kepala Xiaoyan. Krisis kematian yang intens dapat dirasakan Xiaoyan. Perasaan kuat ini tidak bisa dipalsukan. Selama dia mau, dia bisa melenyapkan Xiaoyan di saat berikutnya. Xiaoyan terdiam. Kekuatan pagoda emas berkedip-kedip di antara alisnya. Situasi saat ini hanya dapat diselesaikan dengan menggunakan pagoda emas. Tetapi pagoda emas tidak memiliki kemampuan serangan yang kuat. Itu hanya bisa menghadang serangan. Xiaoyan tidak tahu harus berbuat apa. Situasi saat ini membuat jantungnya berdetak cepat. Dia baru saja menguji kekuatan sejati Taisu. Sekarang Xiaoyan mengerti bahwa kekuatan Taisu bukanlah yang dapat dia tahan sekarang. Bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Melihat kesunyian Xiaoyan, Tuan muda ke-11 tampaknya kehilangan kesabarannya. Tatapan kejam melintas di matanya dan dia mengarahkan jarinya ke dahi Xiaoyan. Sebuah kekuatan langsung menuju ke kepala Xiaoyan. Xiaoyan tidak dapat merasakan kekuatannya, tapi dia tahu bahwa kekuatan ini sangat kuat. Itu benar-benar di luar kemampuannya dan tidak mungkin menghentikannya dengan kekuatannya sendiri. Tepat ketika pikiran Xiaoyan bergerak dan dia akan menggunakan pagoda emas, tiba-tiba saja cahaya hitam muncul dari kehampaan menghalangi wajah Xiaoyan. Cahaya hitam berhenti dan menyebar di benak Xiaoyan. Krisis kematian menghilang secara tiba-tiba. Saat cahaya hitam muncul, mata Tuan muda ke-11 mengerutkan alisnya. Benar saja, masih ada kartu truf tersembunyi, ucap Tuan muda ke-11 melihat cahaya hitam. Dia mengira itu adalah kartu truf Xiaoyan. Tetapi sebenarnya Xiaoyan sendiri bahwa tidak tahu. Sampai dia melihat di antara cahaya ada senjata sabit. Baru kemudian pupil mata Xiaoyan menyusut. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, suara yang akrab terdengar di telinganya. Ayah, Yueli ada di sini untuk membantumu, ucap suara itu. Setelah suaranya terdengar, sesosok cantik melintasi Xiaoyan, memanfaatkan kesempatan untuk menggenggam sabit kematian di dalam cahaya itu. Kakinya yang ramping mengambil langkah ringan di kehampaan. Sosoknya akan menghilang dengan setiap langkah dan muncul dalam kehampaan yang tidak dapat diprediksi di sekitarnya. Mata Tuan muda ke-11 juga akan berubah sesuai dengan gerakannya. Ekspresinya menjadi sangat serius. Dia segera mengangkat tangannya untuk mengunci sosok cantik di kehampaan itu. Tapi lengan yang baru saja diangkat dipotong dari tubuhnya. Sebelum dia bisa bereaksi, sosok cantik itu datang di belakangnya. Sebuah belati tajam menembus perutnya dan embusan harum keluar dari telinganya. Kamu tidak memiliki jiwa, tapi aku ingat baumu. Aku akan menemukan tubuh aslimu. Jika kamu berani menyentuh ayahku, kamu harus mati, ucap sosok itu. Darah dan daging terciprat kemana-mana. Tidak ada yang jatuh di tubuh sosok cantik itu. Mata Xiaoyan memantulkan sosok itu dan dia sedikit linglung. Karena meskipun suaranya sangat familiar, penampilannya telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dia menggunakan gaun Cheongsam naga poni hitam, dengan rambut diikat di bagian atas kepalanya dan diikat dengan jepit rambut emas. Anting-anting merah di telinganya bersinar. Pupil matanya yang berwarna merah muda sudah membuktikan karakter dari sosok itu. Dia adalah Xiao Yueli. Jika bukan karena penampilannya yang berbeda, Xiaoyan akan langsung memikirkan Sun Er saat melihat wajah ini. Fitur wajah yang indah dan cantik itu 90% mirip dengan Sun Er. Aura yang memancar dari tubuhnya lebih seperti aura kekaisaran daripada kelembutan dan kesenangan Sun Er. Ketika sosok cantik ini melihat Xiaoyan yang lamban di depannya, matanya yang indah tertunduk menjadi bulan sabit. Dua lesung pipi di sudut mulutnya membuatnya semakin imut. Gadis kecil yang menggemaskan saat itu sebenarnya sudah dewasa. Ayah, mengapa kamu menatapku seperti ini? Apakah kamu tidak mengenaliku lagi? Ucap Yueli. Yueli yang sudah lama tidak terlihat, kini tidak memiliki perban yang membungkus seluruh tubuhnya. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.